pagi, Om Swastiastu, Bu Putu. Gimana kabarnya Bu Putu hari ini? Baik Pak Putu. Om Swastiastu, selamat pagi. Ya. Nah, nanti Bu Putu akan melaksanakan praktek coaching bersama Koci. Sebelumnya, mari kita persamakan persepsi terlebih dahulu Bu Putu. Baik Pak Putu. Saya ingin tahu, nah ketika nanti Bu Putu menjadi coach, kira-kira target apa yang ingin Ibu Putu capai ketika menjadi coach nantinya? Terima kasih Pak Putu. Nah, nanti ada beberapa hal, diantaranya saya akan menggali tujuan utamanya dulu. Selanjutnya saya akan menggali informasi atau mengidentifikasi permasalahan yang ada. Dilanjutkan menggali reaksi aksi Koci, serta menggali sejauh mana komitmennya yang akan dilakukan untuk solusinya. Nah, lalu kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Ibu Putu observasi pada saat praktek coaching nanti? Butuh bagian kompetensinya, yaitu nanti saya akan menggali sebuah pertanyaan yang berbobot tentunya. Nah, supaya Koci dapat menemukan solusi dengan membiarkan ia berpikir dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya. Iya, baik sekali yang disampaikan Bu Putu. Nah, terus indikator atau ketercapaian tujuan pengembangan nantinya yang ingin Bu Putu capai atau yang Bu Putu inginkan seperti apa? Ini Putu, untuk indikatornya saya harapkan adalah tercapaian penyelesaian masalah berdasarkan pemahaman dan kemampuan sebenarnya yang Koci miliki, dan saya hanya memberi penguatan-penguatan pada permasalahan yang dia hadapi dengan baik. Sehingga kedepannya dia mampu menjalani hal-hal itu dan menjadi hal terbaik untuk dirinya serta rekan-rekan sejawatnya. Baik Bu Putu, terima kasih atas obrolan kita dalam persiapan observasi hari ini ya. Semoga nanti Bu Putu saat melakukan praktek coaching dengan coachingnya hasilnya memuaskan dan sukses ya Bu Putu ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, sebentar saya siap. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Putu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Komang. Bagaimana kabarnya Pak Komang? Baik Ibu, sangat hari ini luar biasa, saya merasakan sehat dan astungkare lah diberikan kesehatan oleh Desa Yang Dewasa. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Sehat luar biasa Pak Komang. Nggih, baik. Nggih Ibu, maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Kira-kira untuk pertemuan kali ini Ibu ada waktu? Oh, ini tentu saja boleh. Kalau boleh tahu, kira-kira ada rencana apa ya Pak Komang untuk pertemuan hari ini? Iya Ibu, jadi ada permasalahan sedikit terkait dengan siswa Ibu. Jadi belakangan ini saya merasakan selama mengajar minat dan motivasi belajar siswa di kelas 10 itu menurun, terutama pada materi PJOK yang saya ampu Ibu di senam lantai. Oh, jadi maksud Bapak ketika Bapak memberikan materi senam lantai, anak-anak terlihat minat dan motivasi belajarnya menurun, begitukah? Iya Ibu. Jadi saya minta siswa untuk mempraktekkan senam roll depan waktu itu dan roll belakang, tetapi anak-anak terlihat malas untuk mencobanya demikian. Oh begitu. Nah, dari kondisi yang Bapak sampaikan, kira-kira apa yang Pak Komang harapkan?
Hmm, saya sih berharap mendapatkan solusi bagaimana caranya meningkatkan minat dan motivasi anak-anak tersebut, khususnya dalam materi praktek senam lantai yang saya ampu, Ibu. Oh iya Pak Komang. Nah, kira-kira menurut Pak Komang sendiri, siswa yang mau atau bersemangat melakukan senam lantai itu yang seperti apa? Em, Menurut pengamatan selama ini, ketika saya mengajar, siswa yang mau melakukan itu adalah anak-anak yang memiliki keberanian. Demikian, Ibu. Oh iya iya. Artinya sesuai yang Bapak sampaikan, yang mau adalah anak yang berani saja. Iya. Lalu kira-kira untuk membuat siswa lain menjadi berani dan mau melakukan praktek senam lantai tersebut, adakah strategi yang akan Komang lakukan berikutnya? Iya, mungkin saya akan membangkitkan keberanian siswa tersebut, Ibu. Jadi bagaimana nanti siswa itu agar bisa melakukan dengan baik dan benar setiap praktek senam lantai yang saya berikan, demikian. Oh ya, apakah ada ide lain kira-kira selain yang Pak Komang sampaikan tersebut? Oh iya, Ibu, ada. Begini kira-kira ya. Jadi karena adanya rasa takut siswa itu muncul yang diakibatkan oleh tidak adanya matras yang saya gunakan. Dia masih di lapangan, demikian ya. Jadi mungkin jika ada matras, dalam pemikiran saya siswa akan lebih semangat, demikian, Ibu. Jadi dan mungkin siswa itu akan lebih senang untuk mencoba secara berulang-ulang, demikian. Nah, kira-kira adakah kriteria keberhasilan atau prioritas dari tindakan yang Pak Komang lakukan untuk membuat siswa termotivasi di materi Bapak Komang? Jadi dengan demikian saya lakukan sebagai prioritas adalah mengajak dan menugaskan siswa untuk membuat matras gitu ya, yang sederhana dari limbah serbuk gergaji, mungkin limbah kayu yang ada. Mereka akan secara berkelompok dan nanti mereka akan menjadikan matras itu atau limbah yang sudah dibuat jadi matras itu sebagai matras sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan praktek senam tersebut. Wah, keren dan bagus sekali idenya Pak Komang. Nah, selain menggunakan limbah, juga bisa mengedukasi anak-anak secara tidak langsung untuk memanfaatkan barang sisa menjadi lebih bermanfaat. Kira-kira apa komitmen Pak Komang terhadap rencana tersebut? Jadi ketika sudah siswa itu berhasil gitu ya Bu ya, membuat matras dari limbah, mungkin nanti ke depannya saya memiliki tanggung jawab yang lebih besar, di mana siswa tersebut makin saya giatkan gitu ya, makin saya motivasi bahwa dari alam ini pun bisa kita menjadi proses pendidikan ini dalam khususnya senam lantai bisa terpenuhi, bisa tercapai gitu ya. Tidak harus menggunakan matras yang benar-benar matras yang sudah ada gitu ya, yang dari pabrik begitu. Mudah-mudahan itu bisa saya giatkan lebih banyak lagi kepada siswa-siswa saya. Wah, luar biasa Pak Komang. Nggih. Semoga apa yang Pak Komang lakukan bisa tercapai dengan baik. Nggih, terima kasih Bu Putu. Jadi sudah berkenan menemani saya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi selama ini, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Komang. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Nah,
Saya sangat senang Ibu hari ini. Luar biasa saya ketemu Bu Putu. Hari ini saya merasakan lega sekali. Ya, jadi permasalahan yang selama ini saya hadapi bisa terpecahkan, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya minta maaf juga saya telah menyita waktu Ibu, dan sebagai akhir kata saya juga minta izin Ibu karena saya harus mengajar sebentar lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Komang, ya silakan. Oke, terima kasih Bu. Saya izin Bu ya. Ya, silakan Pak Komang. Wah, luar biasa tadi penampilan dari Bu Putu, proses coachingnya. Dari hasil pengamatan saya, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Adakah hal yang sudah Bu Putu lakukan yang menunjukkan indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini? Terima kasih Pak Putu. Nah, tentunya ada. Di sini saya punya catatannya. Saya sudah dapat membuat Pak Komang memunculkan ide-idenya dalam menggiatkan siswanya untuk membuat matras dan memotivasi secara berkelanjutan supaya siswanya semakin percaya diri, bertumbuh keberaniannya sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Oh, baik Ibu Putu. Ada sedikit catatan dari observasi saya. Nah, di rencana aksi, Bu Putu sudah menyampaikan pertanyaan dan umpan balik. Terkait dengan tanggung jawab, Bu Putu juga menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil, dan itu membuat Pak Komang menjadi yakin ya akan keputusan dalam solusi yang akan dikerjakan. Tadi Bu Putu sudah menyelesaikan praktek coaching ini dengan model Tirta, di mana dan saya tadi Tirtanya Bu Putu sudah menyampaikan ada tujuannya, kemudian identifikasi sudah, rencana aksi sudah, kemudian tanggung jawab. Yang tidak kalah penting ya Bu Putu, tadi Bu Putu sudah memperhatikan 3 kompetensi penting dalam melakukan coaching. Nah, diantaranya yang pertama, Bu Putu sudah melakukan kehadiran penuh dengan coachingnya, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan dari coachingnya. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah dilakukan oleh Bu Putu. Kemudian sekarang setelah proses coaching yang Bu Putu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang bisa Bu Putu gali terhadap coachingnya? Ya Pak Putu. Nah, terkait kompetensi yang bisa digali tentunya yaitu tentang pengembangan diri coachee, di mana sebagai guru dalam pembelajaran hendaknya pembelajaran itu harus berpusat pada murid dan menyenangkan, serta selalu harus memberikan motivasi pada murid-murid sehingga semakin antusias dan kepercayaan diri semakin bertumbuh. Wah, luar biasa sekali ini kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Putu. Baik Bu Putu, tadi Bu Putu sudah melakukan praktek coaching ini dengan sangat baik sekali. Terima kasih atas waktunya Bu Putu. Tak lupa saya ucapkan salam bahagia dan sehat selalu buat Bu Putu. Semoga sukses Bu Putu ke depannya. Ya, terima kasih Pak Putu atas masukan-masukannya. Ya, salam bahagia juga Pak Putu. Ya, terima kasih.